Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wigme Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Tia Loviana dengan NIM C1C023112 akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik dari pelakunya. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah saja, maka dia adalah seorang muslim. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan yang lainnya, maka dia adalah seorang musyrik. Dan barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka dia seorang kafir yang sombong. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dasar-dasar ajaran Islam, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akidah. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, dan keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Adapun secara terminologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang ketiga yaitu akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan. Materi selanjutnya yaitu hukum Islam. Adapun istilah hukum Islam berasal dari 2 kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang ataupun norma dalam suatu masyarakat. Adapun kata yang kedua yaitu Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dari gabungan 2 kata hukum dan Islam itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima, yaitu klasifikasi hukum Islam, yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib, kadang disebut fardu, yakni sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa. Yang kedua yaitu sunnah, ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga yaitu haram, ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan akan mendapat dosa. Yang keempat yaitu makruh, ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, namun apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Yang kelima yaitu mubah, ialah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Materi selanjutnya yaitu sasaran hukum Islam, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyucian jiwa. Dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya.
Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai sifat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai Maqasidus Syariah atau tujuan syariah. Baiklah, selanjutnya materi yang ketujuh, yaitu tujuan syariah, yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memelihara agama. Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang disyariatkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesamanya. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan, agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia. Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu Allah mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Yang keempat yaitu memelihara keturunan. Karena itu syariat tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia. Yang terakhir yaitu memelihara harta. Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu, syariat mewajibkan agar menghasilkan harta dan berusaha untuk mendapatkan harta. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Umat yang beriman harus menjalankan syariah sebagai bukti keimanannya. Salah satu bagian dari syariah yaitu mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.